Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Sabila dari Universitas Garut, program studi Pendidikan Fisika dengan NIM 24067123005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek UAS Komputasi Fisika yang telah saya kerjakan. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan soal nomor 1. Buatlah sebuah game sederhana yang berhubungan dengan fisika. Game tersebut harus memberikan user 10 kali kesempatan untuk menjawab soal fisika. Setelah menjawab, program menampilkan benar atau salah, dan di akhir menampilkan skor yang didapat oleh user. Pertama-tama di sini saya menggunakan fungsi random. Nah, fungsi random ini bertujuan untuk mengacak soal yang diberikan kepada user agar permainan atau kuisnya itu lebih menarik. Selanjutnya, di sini saya membuat suatu wadah yang berisikan 10 pertanyaan dan jawabannya. Di sini saya membuat suatu pertanyaan yang berkaitan dengan percepatan, kecepatan, hukum Newton, dan energi. Pertanyaan pertama yaitu, jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 5 detik, berapa jarak yang ditempuh? Nah, di sini sudah ada dituliskan juga jawabannya. Kenapa? Agar nantinya saat user menginputkan jawaban, program ini akan mendeteksi apakah jawaban tersebut benar atau salah. Lalu dibuatkan juga pertanyaan kedua sampai 10 pertanyaan. Lalu variabel skor. Nah, skornya itu dimulai dari 0, lalu ada wadah 6 question. Di sini tuh variabel ini tuh digunakan untuk menentukan jumlah total pertanyaan yang akan diberikan kepada pengguna dalam game. Jadi yang artinya pengguna itu akan mendapatkan 10 pertanyaan selama sesi game berlangsung. Selain memberikan soal secara acak, fungsi random ini juga berfungsi untuk menghindari pengulangan soal. Yang artinya, soal ini tidak akan terduplikasi atau soal yang sudah dipilih tidak akan muncul lagi dalam satu sesi. Nah, agar lebih menarik lagi, di sini saya membuatkan sebuah peringan yang berisikan kata "Selamat datang di game kuis fisika". Lalu jawab 10 pertanyaan dengan benar untuk mendapatkan skor tinggi. Dan yang ketiga ada ketik jawaban berupa angka saja. Setelah itu, for each question in enumerate, selected question. Nah, enumerate ini ia akan menghasilkan pasangan, indeks, dan elemen. Dengan kata lain, enumerate ini akan menambahkan perhitungan ke dalam loopnya, sehingga nanti muncul soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya. Selanjutnya, ambil jawaban user dan evaluasi. Agar user dapat menginputkan suatu jawaban, di sini saya membuatkan suatu wadah bernamakan user answer dengan float lalu input jawaban Anda. Di sini juga ada if absolute, user answer dikurangi question answer kurang dari 0,1. Nah, jadi ini tuh untuk menghitung perbedaan antara jawaban user dan jawaban yang benar. Jadi jika selisih tersebut kurang dari atau sama dengan 0,1 maka dianggap benar. Contohnya, misalkan jawaban benarnya itu adalah 100. Lalu user itu menginputkan jawaban antara 99,9 dan 100,1. Nah, jawaban tersebut itu tetap dianggap benar. Nah, di sini ada print benar. Ketika user menginputkan jawaban benar, maka secara otomatis kata benar itu akan muncul.
dan user pun akan mendapatkan skor 1. Nah, lalu ada else, di sini print F salah. Lalu jawaban yang benar adalah question answer. Nah, ketika user menginputkan jawaban yang salah, maka secara otomatis program itu akan memberitahu jawaban yang benar itu berapa. Lalu di sini ada except value error. Except value error ini digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat user memasukkan input yang tidak valid. Misalnya, kan di sini sudah diberitahu ketik jawaban berupa angka saja, tapi user tersebut malah menginputkan jawaban berupa huruf. Nah, maka secara otomatis program tersebut akan memberikan pesan berupa masukkan jawaban yang valid berupa angka. Dan yang terakhir di sini ada print game selesai dan print skor akhir Anda. Ini akan muncul ketika user telah menyelesaikan atau menjawab 10 game quiz yang telah diberikan. Nah, di sini kita coba untuk running juga. Muncul, selamat datang di game quiz fisika. Jawab 10 pertanyaan yang benar untuk mendapatkan skor tinggi. Ketik jawaban berupa angka saja. Nah, soal pertama, berapa berat sebuah benda bermasa 10 kg di permukaan bumi jika diketahui gravitasinya itu 9,8 meter persegi? Kita coba jawab, maka 98. Nah, jawaban ini terdeteksi benar. Lalu soal selanjutnya, energi kinetik sebuah benda bermasa 4 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon adalah, misalkan deh. Nah, ternyata jawaban tersebut itu terdeteksi salah. Maka secara otomatis program akan memberitahu jawaban yang benar itu berapa. Nah, di sini diberitahu jawaban yang benar adalah 50. Lalu selanjutnya, jika momentum sebuah benda adalah 40 kg meter per sekon dan masanya 8 kg, berapa kecepatannya? Di sini saya coba untuk jawabnya dengan huruf. Misalkan C. Nah, maka secara otomatis juga program ini akan memberitahu bahwa masukkan jawaban yang valid berupa angka, karena yang jawaban yang tadi saya masukkan itu berupa huruf. Lalu selanjutnya jawab soal tersebut sampai selesai. Nah, ketika user telah menyelesaikan game quiz atau menjawab 10 soal game quiz, maka di akhir akan muncul game selesai dan user akan mengetahui skor akhirnya berapa. Di sini memperoleh skor akhir 8 dari 10 pertanyaan. Selanjutnya yaitu penjelasan jawaban soal nomor 2. Buatlah 2 gelombang sinus dengan waktu antara 0 dan 1 detik dan frekuensi 5 Hz dan 10 Hz. Semuanya disampel pada 1000 Hz. Plot kedua gelombang tersebut dan lihat perbedaannya. Hitung berapa siklus dalam 1 detik. Nah, di sini saya memasukkan kode import numpy snp ini untuk memasukkan suatu rumus, dan juga import matplotlibplot splt ini untuk menampilkan kurva ataupun grafik. Selanjutnya kita buatkan suatu wadah. Nah, di sini ada wadah fs atau frekuensi sampel berisi 1000 Hz, lalu ada wadah T yang berisi NP linspace. Nah, NP linspace ini digunakan untuk membuat array yang berisi 6 titik yang terdistribusi secara merata antara start dan stop.
Nah, di sini startnya itu mulai dari 0 hingga 1 detik. Dan jumlah titik dalam arraynya itu adalah fs ini, yaitu 1000 Hz. Setelah itu ada endpoint false. Nah, endpoint false ini digunakan agar kita mendapatkan tepat 1000 sampel yang sesuai dengan sampel lab kita. Selanjutnya wadah F1 atau frekuensi gelombang pertama yang berisi 5 Hz dan frekuensi gelombang kedua berisi 10 Hz. Lalu untuk membuat gelombang sinus, di sini saya menggunakan persamaan dasar gelombang sinus. Saya buatkan lagi wadah. Sini ada Y1 yang berisi NP sin 2 dikali NPP dikali F1 dikali T. Sama halnya untuk F2 atau frekuensi kedua. Untuk plot gelombang, yang pertama di sini ada PLT Pager. PLT Pager berfungsi membuat sebuah pager untuk plotting dengan ukuran yang ditentukan. Lalu pitch size ini untuk menentukan ukuran pager dalam inch. Di sini saya membuat ukuran sebesar lebar 10 inch dan tingginya 5 inch. Lalu ada PLT plot. PLT plot ini untuk membuat garis grafik dengan sumbu X di T dan sumbu Y di Y1 ataupun Y2. Nah, T ini adalah array waktu. Y1 dan Y2 adalah data gelombang sinus pertama dan kedua. Lalu ada label gelombang ini untuk memberikan label legend. Dan di sini juga saya menggunakan line style. Line style ini untuk membedakan kedua gelombang. Nah, gelombang yang pertama di sini saya menggunakan garis putus-putus dan gelombang yang kedua di sini saya menggunakan garis solid. Selanjutnya ada PLT title. PLT title digunakan untuk memberikan judul terhadap plot. Lalu ada PLTX label. PLTX label ini digunakan untuk memberikan label pada sumbu X sehingga pembaca tahu bahwa sumbu X ini menunjukkan waktu dalam detik. Kalau ada PLTY label, PLT label juga sama, yaitu untuk memberikan label pada sumbu Y sehingga pembaca tahu bahwa sumbu Y ini menunjukkan amplitudo gelombang. Lalu ada PLT legend. PLT legend ini untuk menampilkan legenda berdasarkan label yang telah diberikan sebelumnya. Lalu ada PLT grid. PLT grid ini untuk menampilkan garis kisi di latar belakang grafik. Lalu yang terakhir ada PLT show. PLT show ini digunakan untuk menampilkan grafik akhir ke layar. Nah, tanpa PLT show ini, grafik tidak akan muncul. Sekarang menghitung jumlah siklus dalam 1 detik. Nah, secara konsep dasar, frekuensi dari gelombang itu menentukan berapa kali gelombang menyelesaikan satu siklus dalam 1 detik. Karena frekuensi menyatakan jumlah siklus per detik, maka jumlah siklus dalam 1 detik langsung sama dengan frekuensi. Nah, di sini saya menuliskan suatu wadah, siklus F1 berisi F1 dan siklus F2 berisi F2. Yang artinya, gelombang 5 Hz berarti 5 siklus per detik. Dan gelombang 10 Hz itu 10 siklus per detik. Dan yang terakhir kita printkan jumlah siklus dalam 1 detik untuk gelombang 5 Hz, itu siklus F1, dan jumlah siklus dalam 1 detik untuk gelombang 10 Hz, itu siklus F2. Nah, setelah di running hasilnya seperti ini. Di sini terdapat title-nya, yaitu perbandingan 2 gelombang sinus, lalu ada amplitudo, lalu ada waktu, dan di sini juga terlihat perbedaan antara kedua gelombang. Nah, untuk gelombang 5 Hz itu dengan garis putus-putus dan gelombang 10 Hz dengan garis solid. Dan yang terakhir di sini juga terlihat jumlah siklus dalam 1 detik untuk gelombang 5 Hz itu 5 dan jumlah siklus dalam 1 detik untuk gelombang 10 Hz itu adalah 10. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.